Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, nih, jadi kalian bisa lihat Nah di sini saya ini gimana ya? Ini saya mau ngetes dulu sebelum dipasang ke motornya ya teman-teman semua. Mau ngetes dulu sebelum pasang di motornya bagaimana fungsi dari modul ini ya. Modul ini mempunyai jeda delay sekitar 7 detik ya untuk kita pemiliknya menghidupkan kendaraan supaya tidak mengagetkan. Nah, untuk ngidupin kan alarmnya berbunyi ya kalau untuk orang yang nggak tahu kalau nggak tahu kodenya. Jadi di sini saya mau kasih contoh dulu. Di sini ini ada kabel kuning ya. Ini saya buat di sini kabel kuning ini adalah kabel positif menuju ke klakson ya, ke klakson atau ke ini ya, bisa ke klakson, bisa juga ke sirine kecil atau sirine yang besar. Yang penting dia 12 volt ya, 12 volt paling maksimal ya dia. Lalu ini ada kabel biru 2. Nah, kabel biru 2 ini kabel biru ini adalah sensor sentuh. Ini kalian bisa lihat di sini ada seperti strap hitam yang saya bakar di sini. Nah, ini berarti sensor sentuh. Ini yang pertama kode, sensor kode 1, lalu yang kedua ini adalah sensor sentuhnya. Jadi ini kombinasi antara kode dan sensor sentuh. Kodenya bisa dipasang di mana aja ya. Yang penting dia ada arus positifnya untuk pertama kali. Misalnya kalian mau pasang di lampu sen sebelah kanan atau lampu sen sebelah kiri gitu ya. Atau mau di pas beam bisa juga, atau mau di switch rem bisa juga. Yang penting dia ada arus positif 12 voltnya ya. Bisa juga di klakson gitu, di klakson atau di starter bisa juga. Yang penting itu ada arus positif 12 voltnya dulu ya teman-teman, untuk yang kode 1 karena dia pakai arus. Nah, yang kode 2 ini itu dia menggunakan sentuhan. Jadi boleh ditaruh di mana aja sentuhan itu, yang penting dia berhubungan dengan besi ya, besi. Dan jangan takut karena ini kita menggunakan sistem alpha ya. Jadi untuk pengamannya ini sensor sentuhnya tidak ada arus hubungannya dengan arus positif. Jadi aman kalau dipakai dicuci ya, dicuci aman banget. Jadi ini kabel 2 itu. Lalu ada kabel biru lagi. Ini kabel biru ini itu adalah kabel ke switch standar ya teman-teman semua. Ini switch standar kabel 2 ini, nanti yang ada di kabel 2 ini nih, ini satunya. Nah, kabel ini yang nanti bakal dipasang di switch standar. Jadi di switch standar itu kan ada kabel negatif ya. Nah, itu dipotong atau dicopot satu, dan disambungkan salah satunya ke yang kedua kabel ini, terserah yang mana aja, dibolak-balik juga bisa ya, karena itu satu arus. Lalu ada kabel positif merah di sini dan kabel hitam ya teman-teman, kabel hitam. Kabel hitam ini kabel negatif atau ground ya. Oke, kita mau coba dari fungsi alarm ini sebelum kita pasang di kendaraan ya teman-teman semua. Ini saya akan hidupkan di arusnya ya. Nanti ini lampu dari si obeng ini, taspen ini, dia akan menyala ketika delaynya sudah masuk. Kita hitung delaynya berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 8. Dia 8 detik ya. 8 detik
cukup lah untuk kalian starter motor ya, karena kalian kan tahu kodenya, jadi kalian untuk mencet kode 8 detik lalu kalian starter tuh cukup banget ya teman-teman. Kalau kelamaan juga bahaya gitu, soalnya nanti kan kalau dibobol orang, kalau kelamaan malah keburu jauh dulu baru bunyi. Ya ini, nah ini arus yang tadi. Nah yang pertama ini harus diberi arus. Nanti lampu dari yang touchpen ini mati ya kalau kita beri arus positif, berarti kode satunya aktif. Nah mati ya teman-teman, mati. Lalu yang kode 2 ini, yang kode 2 berarti yang sentuh, berarti kita harus sentuh kabel ini supaya lampu indikator atau bisa menyambungkan ke mesin ya. Mesin itu diibaratkan lampu yang besar ini ya. Coba saya sentuh. Nah, menyala. Lampu yang besar ini menyala. Berarti menandakan kalau kelistrikan motor Anda atau mobil Anda sudah aktif ya. Sudah aktif kembali dan bisa di starter. Begitulah cara kerjanya. Dia pengaman ini menggunakan 2 kode ya, 1 kode sandi dan 1 sensor sentuh. Jadi agak tricky ya, lumayan bisa membuat maling atau pencuri itu agak kewalahan sedikit. Nah teman-teman semua, oke, nanti bakal saya kasih unjuk untuk pemasangannya di motor kayak gimana, satu persatu. Untuk pemasangan di motornya kayak gimana nanti akan saya berikan tutorialnya teman-teman semua. Dan ini adalah contoh fungsinya saja yang saya praktekkan di sini supaya kalian paham dengan fungsi dari alarm ini ya, alarm ini. Oke, ini dia otomatis aktif ketika kontak di off kan. Jadi misalnya kayak saya off kan dulu ya kontaknya. Nah, berarti mati, dan mati berarti alarmnya aktif lagi gitu. Begitu teman-teman. Jadi aman. Kalau semisalnya ini maksudnya nyala, yang lampu di sini tadi nyala kan berarti dari delay itu ada 8 detik sebelum sirine atau klaksonnya berbunyi ya. Ini saya nggak ada sirine atau klakson, jadi saya pakai aja lampu ini, lampu di touchpen ini supaya menunjukkan kalau di situ ada arus yang masuk ketika sudah 8 detik delay. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja untuk ke pemasangannya di motor ya. Let's go. Oke, ini udah jadi, tapi belum dirapihin, tinggal ngasih tahu aja, nunjukin ke kalian. Ini apa namanya? Kabelnya itu yang kabel merah, yang kabel positif dari modul ini ya. Itu disambungnya ke kabel kontak yang warna hitam strip merah ya. Yang warna hitam. Yang warna hitam aja, bukan yang warna hitam merah strip hitam, tapi yang warna hitam aja, yang arus keluaran setelah di kontak on. Untuk yang kabel kuning ini dari modul itu yang ke kabel apa namanya, ke buzzer ya, yang ke buzzer, atau bisa disambungin ke flasher juga nggak apa-apa supaya suaranya ada nadanya, ada iramanya gitu. Terus lagi untuk yang 2 kabel di bawah ini, itu kabel yang ke switch stand samping ya. Switch standar samping itu nanti dipotong, terus salah satu dipotong lalu disambungin ke 2 kabel ini aja gitu ya. Terus untuk sensor yang pertama yaitu sensor sentuh ya, sensor kode. Sensor kodenya itu saya taruh di sini nih. Sensor kodenya ini saya masukin ke klakson, jadi kalau nggak diklakson dulu dia nggak bisa hidup atau alarmnya tetap aktif. Lalu yang kedua di sini sensor sentuhnya ini dibaut di sini, kelihatannya samar banget, samar-samar tuh, samar-samar, kelihatan kayak pentol dikit gitu aja. Udah, cuman kayak gitu aja. Untuk pemasangannya gampang kok, tinggal diikutin aja sama kalian. Oh, ini kabel hitamnya, kabel negatifnya ya, kabel negatifnya di sini nih. Saya bautin aja ke baut body, ke ground. Udah gitu aja
Nanti tinggal ngelihat gimana fungsinya setelah saya rapihkan ya teman-teman ya. Ini udah saya rapihin ya, tinggal apa namanya, kita tes saja ya, kita tes saja. Oke. Sebentar, ini kontaknya saya on kan ya, ingin lah kontaknya saya on kan. Ini nggak bisa di starter ya, tuh nggak bisa di starter walaupun standar samping udah naik. Tuh tinggal nanti nunggu si alarmnya bunyi. Nah, kalian dengar nggak alarmnya bunyi? Tuh, ya kan? Alarmnya bunyi. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, kalau nggak diklakson, dia nggak akan berhenti ya. Nih, kita klakson dulu sekali. Nah, berhenti alarmnya. Tapi dia nggak akan bisa di starter juga, belum bisa di starter, kecuali sentuhan yang di sini tadi kita sentuh ya. Nah, yang di sini nih, tuh nih. Oke, udah, kita starter. Oke, kecuali nih, bisa, udah disentuh, kita starter, baru deh bisa. Oke, hidup, mesinnya hidup. Tuh, mesin hidup ya teman-teman ya. Nah, itulah fungsi dari alarm ini. Jadi alarm ini tuh fungsinya untuk melindungi motor ya teman-teman semua. Terus apa namanya, kalau dia di on kan, dibobol gitu, dia akan bisa bunyiin, nggak akan bisa nyalain mesinnya. Terus juga bakal ada alarm yang berbunyi ya, itu akan bisa dimatikan alarmnya kalau sensor kodenya kita apa namanya, kita ini ya, kita sentuh atau kita beri arus positif gitu ya. Kalau yang sensor kodenya ini saya taruh di klakson, jadi kalau nggak kita klakson dulu, otomatis alarmnya tetap akan berbunyi terus, dan nggak disentuh maka motor juga nggak akan bisa nyala. Jadi double, perlindungannya double ya teman-teman semua. Dan ini otomatis aktif ketika motor di off kan, di kontak di off kan teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, gimana? Jadi itulah tadi untuk lampu LED TYTO dan juga alarm yang saya aplikasikan di motor saya, yaitu Honda Beat Pop tahun 2015. Kalian juga bisa untuk masang ini dan bikin modul seperti ini di rumah. Biayanya juga nggak banyak ya, nggak mahal, mungkin kurang lebih ya hanya 50.000 aja ya untuk satu modul alarmnya. Dan juga kalian bisa modifikasi sendiri, tambahkan apa namanya, bisa ditambahkan kiranya ditambahkan flasher atau disambungan ke lampu sen, itu bebas, kalian bisa modifikasi sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu dulu video vlog kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subrek gratis subscribe itu ya. Tolong bantu channel ini untuk terus berkembang, dan saya juga jadi seneng bikin video. Dan yang penting video saya insya Allah masih terus bermanfaat untuk informasi kalian semua teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng, like-nya juga ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video vlog berikutnya. Di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.